Hai semua, perkenalkan nama saya Amelia Putri Rika dari kelas 5K Fakultas Hukum Untirta. Oke, di sini kita tuh akan mereact satu video dari point of view hukum humaniter internasional. Jadi teman-teman semuanya, hukum humaniter internasional itu sendiri hadir untuk membatasi penderitaan dan juga melindungi warga sipil ketika terjadinya konflik bersenjata di negara tersebut. Namun sebenarnya penggunaan bom nuklir ini sendiri tuh dilarang dalam hukum humaniter internasional karena termasuk sebagai senjata yang tidak pandang bulu dan melihat lebih lanjut daripada point of view hukum humaniter internasional sendiri. Kita nih akan menganalisis melalui 4 prinsip yang ada dalam hukum humaniter internasional. Pertama, prinsip yang pertama dalam hukum humaniter internasional itu adanya prinsip pembeda atau principle of distinctions. Jadi pada prinsip ini adanya pembeda antara sasaran militer atau kombatan dan juga objek warga sipil. Nah, ketika terjadinya adanya penyerangan menggunakan bom nuklir ini sendiri, maka terjadinya pelanggaran mutlak karena di sini semuanya akan merasakan dampak daripada serangan tersebut. Tidak hanya sasaran militer, namun juga warga sipil akan mengalami kerugian. Prinsip yang kedua itu ada prinsip kemanusiaan atau principle of humanity, di mana prinsip ini itu melarang adanya metode ataupun alat peperangan yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Jadi ketika adanya penyerangan menggunakan bom nuklir tersebut, maka akan berdampak luas yang menyebabkan kebutaan, terus luka bakar tingkat tinggi, trauma, terus kematian yang melambat akibat adanya radiasi. Bahkan di saat yang bersamaan, infrastruktur medis, air, listrik, komunikasi itu tuh menurun sehingga bantuan akan telat datang. Pada selanjutnya, prinsip yang ketiga itu ada prinsip proporsionalitas atau prinsip of proportionality, di mana itu melarang serangan yang menyebabkan kerugian tidak sengaja terhadap warga sipil yang berlebihan dibanding keuntungan militernya. Jadi kerugian di sini tuh bisa dari kayak jatuhnya ribuan korban yang kayak korban meninggal, korban luka, hingga dampak jangka panjang yang akan dirasakan oleh warga-warga negara tersebut. Jadi kayak dampak radiasi, bahkan penyakit kanker diderita oleh para korban yang selamat. Prinsip yang terakhir atau prinsip pencegahan atau principle of precautions, di mana tidak ada tindakan pencegahan yang layak untuk menghindari atau meminimalisir kerugian sipil. Di video tersebut awal-awal tuh di-mention kalau penderitaan dan kehancuran itu masih terjadi di hitungan detik, dan itu tuh meluas teman-teman. Even pun nanti ada pemberitaan untuk itu tuh, masyarakat tuh kayak belum sempat kabur untuk menyelamatkan diri karena dampaknya tuh luas dan lebar banget. Jadi hal itu tuh tetap aja tidak akan mengurangi kerugian ataupun dampak yang akan terkena kepada masyarakat. Setelah kita menganalisis video tersebut menggunakan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum humaniter internasional, maka secara hukum penggunaan bom nuklir itu termasuk sebagai pelanggaran mutlak yang telah melanggar prinsip-prinsip fundamental dalam hukum humaniter internasional, dan juga termasuk sebagai tindakan ilegal karena sebenarnya memang dilarang dalam hukum humaniter internasional. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.